dunia kreatif tuh kalau Iya. difokusin sebenarnya apapun barang-barang di sekitar kita juga bisa jadi uang. Nah, kita pemain juga nih, tapi suruh bikin panggungnya juga, backgroundnya juga. Pemain juga Lenong dong. Iya. Kita mau jadi pusing. Emang nggak kenal dia? Banyak apa namanya, banyak pernak-perniknya yang apa yang udah dibikinnya pakai laser cutting misalnya. Yeah. Gitu. Oh, itu mah udah Tantangan pasti ada ya. Iya. Kayak misalkan gambar nggak lengkap misalnya. Oh, iya. Kita disuruh bikin tapi gambarnya nggak lengkap. Itu pusing banget tuh. Iya. Atau bikin robot yang tadi Pak Rijul bilang dari apa kayak barang-barang bekas, total jadi robot monster yang keren gitu. Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayu terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, podcast yang gak penting tapi ngangenin. Segera hadir. Siapin kopi, Duduk manis. Dengerin. Perahu. Titanic Kapal bukan? tongkang. Ini kan pacu jalur. Dia pacu jalur. Oh lu di depannya ya, begini. Pacu jalur nih kayaknya nih. Oh gitu. Iya. Bisa aja. Iya. Tapi hari ini kita mau bahas apa nih, Min? Nah, berhubung di sini ada Pak Perahu ya kan. Iya, Pak Perahu. Pak Perahu. Emang apa? Perahu. Dia bilang Kapal. dengarnya Pak Perahu. Iya. Perahu. Dia kedengarannya Perahu mah salah. kecil Min. Ini apa bang namanya? Sampan. Sampan. Oh, sampan. Sampan bukan dari Kapal bambu. tongkang. Tongkang. Getek. Jadi hari ini kita bahas cukup unik nih. Apa tuh? Jadi soal market dari yang kelihatannya cuma mainan kardus, Iya. ternyata bisa jadi bisnis viral yang cuannya nggak main-main. Wih. Cuannya nggak main-main. Kita udah kedatangan tamu, bukan tamu sih, tetangga. Tetangga yang punya kreativitas sangat bagus. Nah, betul. Contohnya ada ini di Ijul. situ. Bang Bang Ijul. Bang Ijul kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat, Cap- Bang Ijul ya? Iya dong. Capek nggak bikin gini? Gitu. Salaman mulu, ada amplopnya nggak? Salaman doang, amplopnya kagak ada. Iya. Stasiun terus di Posyandu. Bang Ijul, Ya. dulu tuh sampai kepikiran bikin market dari kardus nggak sih? Ya awalnya sih Coba-coba. iseng-iseng ya coba-coba. kayak iklan Karena Binso lo. Borak nih. Coba. Waduh. Awalnya kan coba-coba ya. Coba. Ah, terus? Iseng gitu Iya. kan. Iya. Apa namanya, ada tetangga minta bikinin prakarya buat anaknya. Oh. Iya. Jadi Jadi apa? Jadi jadi Kobra. jadi apa gitu ya? Batar. Iya. Pesulap apa apaan? Nah itu dia. Jadi awalnya jadi ya? Jadi ya kan. Apa namanya, dibawa ke sekolahan. Iya. Nah ternyata pada minta bikinin banyak akhirnya itu. gitu. Iya. Ekspektasi. Ya keren ya. Kita bikin dari kardus doang awalnya. Boleh tahu marketnya apa waktu itu? Waktu itu market ini apa sih, rumah adat gitu ya, rumah Betawi sih waktu itu bikinnya. Betawi, iya. Bukan warung Madura, bukan? Bukan warung Bukan. Madura. Soalnya 24 jam Pak itu. 24 jam. Kiamat doang tuh. Kiamat doang. Iya. Bisa. Iya benar Iya, gue. bisa. Tapi kan unik cuy, banyak Iya. dagangan depan gitu. Iya. Detail gitu kan. Cuma bikin ciki-cikinya susah cuy. Bisa dia bisa ya Bang ya? Bisa. Oh, gitu. Keren juga ya. Kan ada juga tuh apa namanya, miniatur toko kayak misalnya Indomaret. Oh iya. Itu kita pernah bikin juga kayak Iya. gitu. Gitu, dan ya isiannya mah di print doang. Oh isi Iya, enggak dibikin secara detail. Detail banget enggak ya? Oh nggak sampai detail banget ya. Wah kalau itu gua mau bikin boneka Poppy bang. Wih, kopi. Sampai Oh, detail san. banget. Taruh di sini pundak. Ini mau nyate si buta gue hantu apa urusan? Ngapain lu bikin Kliwon. market? Kliwon Iya. naik. Sekarang malah buku kali ya. Labu. Kita bawa labu. gitu. Iya. Labu. Iya. Nggak jelas. Nah, kalau boleh tanya nih Pak ya, dari hobi jadi cuan ya kan? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih dari segi bisnis, market homemade ini bisa jadi peluang kayak gimana tuh Pak? Sebenarnya mah cukup cukup prospek juga ya kalau dijadiin apa namanya sih, Jadi duit.
Jadi barang paket duitnya bikin. Itu udah ada bucket gitu. ya. Maksudnya dunia kreatif tuh kalau difokusin sebenarnya apapun barang-barang di sekitar kita juga bisa jadi uang sebenarnya. Oke. Dulu saya pernah bikin inian. Apaan, Bang? Robot-robotan. Itu dari korek. Ya. Korek gas. Oh iya. Mouse bekas. Headset bekas. Nah itu saya pretelin tuh. Iya. Kita rakit jadi robot-robotan. Iya. Itu satu karya saya jual itu bisa 400.000. Lumayan ya. Iya. Kayak apa action figure gitu ya? Iya. Itu tapi udah lama banget sih saya bikin itu tahun berapa? 2014 kalau nggak salah. Itu pun juga dari korek-korek bekas. Korek bekas. Tapi bisa ditanemin chip Thanos nggak, Bang? Ya. Transformer lu. Dulu lu kuliah Bang ya, tapi. Alhamdulillah kagak. Kagak nyampe kita. Apa dulu ikut kayak semacam kayak eskul dulu SMA tuh robotik. Enggak teater gitu. Enggak teater kan dia propertinya bikinnya gitu. Kayak gitu. Kalau teater sih enggak, cuman kalau ngelenong pernah, cuman lenong kampung aja. Gitu. Nah, itu kan kalau buat acara 17-an. Nah, itu kan apa propertinya kan kadang bikin sendiri. Nah, itu dari Bang Ijul juga, Bang Irul. Nah, kita pemain juga nih, tapi suruh bikin panggungnya juga, backgroundnya juga. Pemain juga lenong dong. Iya. Kita mau jadi pusing. Emang gak kenal dia, Bang? Jibol. Aji Bolot. Udahnya ya. Udah kenal Bali. Temennya Mali. Bang Mali. Kurang tonggar dikit. Iya, makanya pasti kan ada juga kan kayak semacam ya mungkin dia nggak kuliah di bidangnya tapi dia punya pengalaman kreativitas yang bikin properti itu biasanya kayak bikin film tuh propertinya kadang juga kayak film acara-acara talk show ya kan. Itu propertinya bikin kan biasanya kayak gitu-gitu kan. Orang-orang kreatif. Berarti jago ngelukis juga Bang kalau kayak gitu ya? Ya kan detail banget. Enggak jago sih kalau ngelukis, cuman bisa doang. Gue juga bisa ngelukis gunung. Ya dari gunung dulu. Sawah gitu ya. Gambar cicak bisa gak Bang? Gambar cicak. Gila. Buat alis. Iya. Nah tapi kalau pernah bikin ini nggak Bang kayak buat yang hantaran nikahan tuh yang kayak pancian dibikin seserahan panci atau ini gitu. Seserahan pernah sih, cuman yang simpel doang. Itu yang mau kena dari bango ya. Iya kayak gitu. Sama kalau kita bikin yang agak ribet yang agak modern kali ya. Apa ini? Zaman sekarang kan kayak pakai akrilik gitu kan. Iya. Jadi ininya nggak terlalu rumit tapi banyak banyak pernak-perniknya yang yang udah dibikinnya pakai laser cutting misalnya. Itu mah udah modern banget. Udah modern, udah nggak manual gitu. Enggak, gue pernah kan, jadi gue kan dulu pernah kayak semacam ikut teater kan. Nah itu orang-orang teater itu kebanyakan kita ngumpul tuh kalau bikin propertinya tuh kayak bikin telepon umum ya kan, kayak gitu-gitu kok. Tim artnya kali ya. Iya, tim artnya tuh ya gue juga berkesinambungan juga di situ gitu, ikutan juga. Makanya gue tahu caranya bikin begini ya kayak contoh posyandu aja gue bikin aja gitu sebenarnya gitu kan. Gimana kita punya imajinasinya yang bagus gitu loh. Cuman kan ini gue lihat nih detil banget Bang. Iya. Kalau ini salah satu karyanya Bang Irul ya. Iya, Bang Ijul. Kalau ini saya basicnya emang dulu ikut kerja. Oke. Kan pasti ada pengalaman ya kan. Ini lulus SMK tuh 2006 ya. Nah diajak dulu dekat rumah tuh ada home industry. Iya. Nah dia nih bos ini udah lumayan besar juga waktu itu. Nah, kita ikut di situ. Itu awalnya sih. Ini maket kapal pesiar ya Bang? Kapal pesiar. Enggak. Iya. Kalau misalnya di WC umum di mana? Bang ada ini ke lihat perahu kayaknya mau boker mulu. Bang ini ada giniannya nih, ada kayak tempat kamarnya ya. Nah kan itu bisa dikaperin nggak buat saya Bang? Gue nanya, dikaperin nggak? Masa. Iya. Tapi pernah ya Bang ya bikin yang kayak maket kecil yang kayak buat hantaran nikah gitu pernah ya. Pernah ya. Nah itu makanya sebenarnya kan balik lagi ke imajinasi bro. Kalau nggak punya imajinasi yang tinggi kayaknya menurut gua kayak bikin ginian tuh kayaknya susah banget. Coba bikin kapal-kapalan gini dikit lagi bocah kosong kagak ngerti lagi ya. Paling bisa pakai bocah kosong Bang, dia mah Bang kagak ngerti perahu kertas laku lo perahu. Tapi sih sebenarnya nggak ada teknik khusus ya, maksudnya cuman karena sebutannya ala bisa karena biasa kali ya. Iya. Jadi sebenarnya siapapun bisa. Iya.
gitu. Cuman yang sulit emang mungkin baca gambar kali ya, baca denahnya supaya ini bentuknya dia kan enggak semua rata kan, ada naik turun, naik apa namanya, sampingnya juga kan ada yang keluar, ada yang ke dalam gitu. Itu kan kita lihat semua dari gambar teknisnya. Keren sih, ini keren sih. Iyalah bagus lah. Bisa bikin perahu Nabi Nuh nggak? Ini mah ada Bahtera namanya Nora lagi. Ya mungkin teman-teman juga pernah melihat market nih. Iya benar. Market yang unik menurut teman-teman tuh apa aja bisa di komen di. Betul banget. Quotes-nya. Komen dong. Oke. Bang Izul, yang paling keren membuat bikin kapal perahu seperti ini. Kalau gue sih jujur aja nggak bakal bisa bikin beginian. Asli. Iyalah. Kagak ngerti nggak yang gue mah. Nah sebenarnya kalau bikin kayak gini atau market kayak gitu sebenarnya punya tantangan gak sih sebenarnya? Tantangan nih tantangan. Temennya obeng ya? Iya. Obeng amat. Udah ketahuan jokes gue. Kalau tantangan pasti ada ya. Iya. Kayak misalkan gambar nggak lengkap misalnya. Kita disuruh bikin tapi gambarnya nggak lengkap. Itu pusing banget tuh. Oh gitu. Kan. Karena 7 keliling ya bang kayak lagu. Tambah 1 dan 8 keliling. Ya. 15. Kayak Jaja Miharja loh. Bodoh amat. Itu puyeng gua tuh. Iya. Iya karena kan ukuran kita nggak dapet. Betul. Iya kan. Karena untuk bikin miniatur yang presisi, yang detail itu kan harus ukurannya harus jelas kan. Iya. Kita kan main skala gitu, nggak asal bikin gitu. Oh skala 1 banding berapa gitu ya? Oke. Gitu misalkan ukuran kapal 100 kita mau bikin 50 berarti kan skalanya 1 banding berapa tuh ya? Sekian. 1 banding. Hitung gua juga bingung. Ya sekian lah gitu ya bang ya. Iya, pokoknya di 20 lah kira-kira. dimensi dulu lah ya gitu layoutnya. Nah itu kita bikin di ini apa namanya di Corel Draw kita gambarnya. Oh, baru mau nanya aplikasinya apa? Iya gitu. aplikasinya Corel Draw. Corel Draw ya. Kayak pakai 3D Max gitu. Kapal ini kan 3D. pinggirnya kan bolong-bolong tuh. Iya. Nah, itu kita laser cutting. Oh ininya nih. Oke. Itu bahannya akrilik. Ini bahannya akrilik. Ini akrilik nih. Enggak kalau depan PVC. Kalau depannya PVC. Yang akrilik yang? Akrilik yang bagian dindingnya samping kanan kiri. ini nih. Yang bolong-bolong itu. Oh, ini maksudnya apa nih? Itu kaca. Oh, kaca jadi kayak kamar-kamar gitu ya? Betul. Oh, jadi nanti kita kasih lampu tuh dalam itu, Pak. Wih, keren. Jadi ternyata di dalamnya. Bagian ini itu belum jadi ya? Belum jadi. Ini ngomong-ngomong ada si Jack Ross-nya enggak ya? Kayak film Titanic gitu ya? Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow apa Jack setengah? Lalu enggak benar gitu loh. Berontak lo ya. Nah, itu makanya gila detail banget. Ini kan kayak semacam kayak gini. Gue pikir kontrakan apa gitu ya kayak. Masih rusun. Oh rusun. Tapi emang ini apa namanya bikinnya. Ini sih baru berapa persen ini bang? Parah kayak ini. begini nih. Ini baru 60% tuh ya. 70 sih 70 udah. ya? 70 udah ada ya ini ya. Udah tinggal naik cat sama detailing. Oh, gitu. Wah kalau jadinya bagus nih ya. Iya. Tapi pernah kerja sama nggak sih Pak sama bank sampah gitu kan biasanya banyak alat-alat yang nggak dipakai tapi buat dijadiin seperti ini gitu. Iya. Nah, apa namanya? Ada kepikiran sih gitu maksudnya kalau misalkan di lingkungan sini ada anak-anak muda yang bisa dikaryain gitu ya. Insya Allah saya siap buat bantu. Wah itu tuh bisa tuh ekskul gini DKM ya iya, kan? Bener. Iya kan remaja jadi, masjid. Iya. Jadi kalau misalkan ada event kayak maulid atau gimana tuh misalkan dia ada teater nih kita bikin propertinya itu dari bank sampah ya kan? Iya. Bisa. Maksudnya biar apa sih? Kreatif juga lah gitu. Iya biar ini nama. biar masjid nih ada kegiatan mandirinya. Oh iya benar. Oh kalau kayak bubu PKK tuh bikin dari sedotan di ini jadi tas. Iya. Kayak gitu-gitu. Emang ada sedotan dari tas? Ada. Sampai lo. Mereknya apaan? Herpes. Bukan Herpes. Gatal-gatal. Dari bungkus-bungkus Renzo. Iya. Dari gitu-gitu kan. Dan Bang Irul juga nih kayaknya nggak pelit ilmu ya Bang ya? Ijul. Oh ya Bang. Irul mah anak ini kebon wangi. Kebon kosong. Berarti kalau misalnya ada pemuda-pemuda sini buat belajar gitu sih,
welcome aja sih ya Bang. Welcome. Oh iya. Jadi coach ya. Ya harus keren diinin juga sih. Maksudnya kalau cuma sekali pertemuan ya nggak bakal bisa. Paling kayak bikin eskul gitu. Pembelajaran sih. Ya. Kayak eskul taekwondo kan sih. Nah, kayak gitu-gitu tuh, Bang. Tapi bagus juga sih ilmunya ya. Iya, keren. Tips buat bapak-bapak atau anak muda nih zaman sekarang nih Pak, biar bisa kreatif kayak gini tuh apa tuh Pak? Ya kalau punya kreativitas sih ya dituangin aja. Gitu. Diginiin maksudnya? Iya, tuangin. Tapi diaduk dulu kan. Oh, diaduk diaduk dulu dulu. baru dituang. Biar nyampur ya kan. Oke, kalau gitu. Lucu juga ya. Rambutnya gondrong. Kayak Yayan Ruhiat jadinya. Mempan, Pak. Iya. Iya. Tukang cukur kagak mempan. Oh, masa? Tuh, jangan Samsan. Wah, Samson. Belum cukur Temennya Samson. kebatin sama daun kelor dulu. Ngelmu dong, ngelmu. Tapi mungkin biar buat anak-anak muda sekarang tuh kalau belajar kayak kreatif kayak gini tuh dari mana sih Pak? Maksudnya mulai dari langsung bikin kayak gini atau dari kecil Kalau dulu nyari atau gimana? referensi kan banyak ya. Sekarang mah kan udah terbuka ya. Di YouTube, di Oh iya, Google, enak di tuh. apapun Iya, kan. digital udah banyak referensi. Itu atau di Pinterest misalnya itu banyak banget tuh karya-karya yang bisa dikerjain terus dijadiin duit. Itu banyak banget sebenarnya. Oh Kan. gitu. Sebenarnya Allah maha adil, taruh di dunia yang penting lu mau pasti dapat duit. Apalagi ada kemauan. Terus gitu konsisten aja sama apa namanya punya sosial media di posting-posting aja. Oh, rajin posting gitu. Nyampah aja nyampah ya. Iya, nyampah enggak apa-apa. Ini kayak Pociani nyampah aja kerjanya di YouTube. Enggak tahu goalsnya di mana, udah biarin dah ya. Yang nyapuin siapa ya? Hah? Yang nyapuin siapa? Followers. Iya. Ntar menang PPSU. Besok. Ya paling dari situ awalnya nyoba-nyoba dikit-dikit ya kan anak-anak muda jam sekarang nih kayak bangun kayak kardus tadi, jadi kayak gini. Nanti rezeki bakal datang sendiri ya Pak. Pasti. Ya? Iya. Pasti. Dan kayak gini nih apa maksudnya dari teman ke teman atau Bisa gimana lingkungan gitu? ya Bang? Iya, awalnya sih dari teman ke teman pasti. Dulu Pak. di pasar Minggu kan? Oh iya, di pasar Minggu. Kalau dulu kan saya emang ikut bos gitu kan. Saya kerja gitu. Cuman di sela-sela waktu tuh teman-teman udah pada kelar kerja, saya masih ngutek-ngutek tuh. Oke. Itu apaan aja saya bikin, terus saya jual. Apaan aja saya bikin, saya jual kayak gitu. Awalnya kayak gitu sih Mil. Dulu kan begitu sih. pasar Minggu ya kan, mungkin lingkungannya seperti itu ya kan. Dulu lewat kebun jeruk nggak Bang? Emang kenapa? Emang Nggak boleh tau Bang lewat kebun jeruk sama lewat kebun pisang tuh kemarin-kemarin. Emang apa? Kebun orang. Iya iya. Seramah Jangan lupa komen-komen teman-teman yang istilahnya mungkin punya kreativitas dan belum bisa dituangkan kayak Mas Ijul ya kan. Tuangkan di komentar kita. Pastinya dong. Nah, ini saya lihat di TikTok nih Pak ya, dan Instagram atau istilahnya Facebook gitu loh Media kan. sosial. Facebook Pro, Facebook Mama Pro. Oke, siap. Banyak banyak banget kan video market rumah mini viral tuh ya, yang dari kayak video-video daerah Jepang gitu kan, kayak bikin nasi kecil sampai detail banget gitu kan. Tapi viral tuh, atau bikin robot yang tadi Pak Rijul bilang dari apa kayak barang-barang bekas, totalnya jadi robot monster yang keren gitu. Nah kan. itu. Nah menurut Pak Rijul sendiri apa yang bikin orang suka nonton tuh Pak? Nah itu dia. Ya karena apa unik mungkin ya yang pembuatannya. Iya. Jadi orang tuh penasaran gitu. Apalagi kalau misalkan kita bikin proses pembuatannya dari awal. Tadi ngomong penasaran. Penasaran. Gila dangdut ya. Iya, jadi yang bikin orang menarik itu kan biasanya prosesnya. Iya. Nah, begitu hasil akhir juga itu penting. Penting ya. Misalkan seberapa detail gitu kan orang. Nah, itu biasanya tuh orang bakal nge-follow kita dari apa namanya dari kualitas yang kita bikin. Nah itu makanya gue juga suka nonton kayak di YouTube tuh apa kayak itu restorasi nih misalkan kayak gitar ini misalkan gitar yang udah nggak bisa dipakai banget. Nah gue suka tuh kayak sampai akhirnya nanti bagus gitu ya. Iya. Itu gue suka gitu, makanya dibikin part-part tuh udah lebih keren ya. Reparasi. Iya reparasi. Bikin orang penasaran juga. Ini hasilnya kayak gimana nih hasil sampai gue habisin nontonnya. Nah gue suka paling gue suka tuh nonton ya itu ya kayak restorasi kayak barang-barang bekas tuh dibikin baru lagi gitu. Gue paling suka gue. Lu bisa restorasi gue nggak? Bisa dong. Barang bekas ya. Barang bekas ya Mas. Dasar barang bekas. Tapi pernah Pak posting iseng-iseng ini terus tiba-tiba FYP gitu?
ya sampai FYP banget sih enggak ya. Kalau karena itu kan algoritma ya, kita enggak ngerti dah tuh algoritmanya kayak gimana kan. Cuman ya ada beberapa respon yang sampai belasan ribu ada. Nah, itu efek dari nonton itu ya kan. Nah, biasanya itu yang apa engagementnya tinggi itu tuh yang proses apa? Yang videonya tuh video proses gitu. Nah, proses dari awal sampai akhir. Penasaran ini kayak gimana nih awal-awalnya ya kan? Pasti orang pengen belajar juga gitu kan, kadang lihat itu gitu kan. Komen suka ada yang nanya-nanya tuh. Gitu. Bang itu gimana sih Bang caranya gitu ya? Caranya gimana sih? Bikinnya dari apa sih? Bang ajarin dong. Oke. Tapi ente jawab nggak tuh? Ya jawab. Iya. Apa? Bayar dulu dong. Kirim paus dulu dong sama Mawar ya. Kirim paus sama Mawar. Tapi gue mah mikir apa? Pikirin gue waktu kecilnya dulu suka main Lego nggak sih Bang? Iya. Atau hari-harinya ditaruhin market. Kalau main Lego ya biasa susun-susun gitu kan jadi ikutan. Awalnya gue tahu puzzle. Iya. Enggak, kalau saya dulu waktu kecil tuh main apa? Apaan sih saya bongkarin, Pak? Nah, berarti efek dari kecil kan? Bener, efek dari kecil kelihatan. Itu bokap punya ini terima tuh. bongkar nggak terima pasang ya? Iya. Punya tip ya, tip combo kan. Recorder gitu ya. Saya bongkar. Oh gitu. Oh dibongkarin aja dari awal itu dari kayak gitu-gitu. Radio. Kreatif dari kecil ya? Iya, jadi nggak bisa diem gitu kan? Iya, nggak bisa diem memang tangan saya. Tangan saya nggak, tapi nggak geratelan. Kalau tuh nggak bisa diem, wah. Ya, itu mah negatif. Atau tremor. Nih, gua nih. Dia di mah tremor. Iya, tremor dia mah. Apaan ya? Oke. Nah, teman-teman pernah nggak tuh sampai FYP ngedetailin apa yang lo buat? Nah, kalau misalnya emang pernah, komen di Posyandu. Oke. Bang Irul, wah luar biasa banget Bang. Dari kardus bisa jadi market terus viral. Itu sih menurut gua keren banget sih. Bisa jadi cuan juga ya. Dan bisa jadi cuan. Nah, dari si goreng. Situlah si goreng lagi. Ini makanan mulu ya lapar. Mengalihkan. Iya, lanjut. Nah, makanya gua kasih tahu ya, kalau misalkan punya bakat, ya, kita seriusin bergelut di dunia itu supaya bisa bisnis yang menjanjikan, Bro. Nah, terima kasih nih Pak Rijul sudah sharing di Posyandu. Semoga makin banyak bapak-bapak kreatif di komplek ini, apalagi nanti ada pemuda-pemuda kreatif yang ingin di Masya Allah gitu kan, yang bisa menginspirasi kita semua. Betul. Ya, salam di Posyandu. Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih nggak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayu terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, podcast yang gak penting tapi ngangenin. Segera hadir. Siapin kopi, Duduk manis, dengerin.